Wa yukrahu tahriman. Sekarang berikutnya kita akan bahas tentang sholat-sholat yang diharamkan. Wa yukrahu tahriman, wa yukrahu dimakruhkan, tahriman secara haram. Ya, jadi ada makruh ini ada dua. Ada yang namanya makruh tanzih, ada yang namanya makruh tahrim. Kalau makruh tanzih ini adalah perbuatan yang terlarang tapi tidak berdosa. Kurang lebihnya begitu simpelnya. Perbuatan yang dilarang, terlarang tapi tidak berdosa. Biasanya rata-rata kalau makruh tanzih itu adalah perbuatan-perbuatan yang menyalahi kesunahan atau menyalahi afdoliyah. Gitu ya, misalnya minum sambil berdiri, makan sambil berdiri. Kenapa? Karena sunnahnya kan sambil duduk. Karena menyalahi itu biasa seperti itu. Kurang-kurang lebih banyak kaitannya dengan adab. Kalau makruh tanzih. Nah, kalau makruh tahrim ini perbuatan terlarang dan dosa. Lalu ada bedanya nggak dengan haram? Sebetulnya dari segi haram, dari segi hukum tidak ada bedanya. Yang membuat makruh tahrim dan haram itu berbeda hanya hanya dalil pengharamannya saja. Katanya kalau dalilnya masih multi tafsir, masih memberikan makna yang lain, maka katanya makruh tahrim. Tapi kalau sudah pasti maka haram. Gitu. Termasuk dalam masalah ini ada 5 waktu sholat, ada 5 waktu di mana di situ kita diharamkan untuk melaksanakan sholat. Nah, ini para ulama ada yang membahasakan langsung wa yuhramu, diharamkan, ada yang mengatakan wa yukrahu. Yang mengatakan makruh, makruhnya tahrim juga sama, nggak boleh. Jadi di 5 waktu ini kita tidak boleh melaksanakan sholat dan hukumnya haram dan tidak sah. Jadi di 5 waktu ini kalau kita maksa mau sholat sunnah, hukumnya haram dan tidak sah sholatnya di 5 waktu. Tapi tentu sholat yang dimaksud adalah sholat sunat mutlak, itu yang pertama. Assalamualaikum teman-teman, berjumpa lagi dengan saya di sini di channel Bang Mo. Yang pertama sholat sunat mutlak, sholat sunat yang tidak ada waktu, tidak ada sebab. Ya, sholat sunat yang tidak ada waktu dan tidak ada sebab. Atau ada sebabnya, tapi sebabnya mutaakhir. Seperti sholat sunat istikharah misalnya. Kemudian sholat sunat istisqa, sebabnya mutaakhir. Apa itu istisqa? Kan minta hujan, hujannya mutaakhir. Istikharah ini kan minta pilihan kita. Sedang meminta pilihan yang terbaik. Nah, itu namanya sebab yang mutaakhir. Selain itu, kalau sebabnya mutaqaddim nggak apa-apa. Seperti sunat tahiyatul masjid, seperti sunat wudu, itu nggak apa-apa katanya. Ya, wa yukrahu tahriman, dimakruhkan secara haram. Salatun indal istiwa, yang pertama salat sunat ketika istiwa. Istiwa itu kapan? Istiwa itu ketika matahari tepat di atas kepala kita. Inda wasati sama. Ketika matahari tepat di atas kepala kita sesaat sebelum masuknya waktu zuhur. Ya, jadi matahari kalau pas lempengan di kepala kita, kalau di lapangan kita berdiri misalnya, maka bayangan kita cuma bulat doang. Nah, itu namanya ketika istiwa. Ya, kapan masuknya waktu zuhur? Nanti masuknya waktu zuhur itu tandanya ketika bayangan kita sudah mulai agak lonjong sedikit ke timur. Ya, artinya matahari sudah bergerak ke barat sedikit. Namanya zawal. Zawal itu tergelincir katanya. Miring sedikit ke barat, berarti masuklah waktu zuhur. Nah, sebelum itu terjadi namanya waktu istiwa. Waktu istiwa ini, di dalam waktu istiwa maka haram kita melaksanakan sholat sunnah kecuali hari Jumat. Kecuali hari illa yaumal jum'ati, kecuali hari Jumat. Kalau hari Jumat walaupun istiwa kita boleh sholat sunat mutlak. Kenapa? Karena di hari Jumat memang kita dituntut, ya, disunnahkan untuk memperbanyak ibadah.
Wa afdalu ibadatul badaniyah, dan sebaik-baiknya ibadah badan adalah sholat. Tidak kecuali hari Jumat boleh walaupun lagi istiwa. Lalu apalagi kecuali kalau kita sedang berada di Makkahul Mukarramah, di Masjid Haram dan Masjid Nabawi. Ya, di Masjid Nabawi, di Masjid Haram itu juga tidak ada waktu istiwa. Ya, mau istiwa mau enggak, di sana kita dibebaskan, karena memang di tempat itu ada di tempat-tempat yang memang dianjurkan untuk memperbanyak ibadah. Itu yang pertama ketika istiwa. Jadi waktu istiwa itu mungkin kurang lebih hanya hitungan menit saja, 3 atau sampai 5 menit paling lama mungkin. Ya, kalau kita berdiri di lapangan pas lempengan itu, kita juga bakal melihat perbedaan itu. Ya. Jadi istiwa itu ketika bayangan kita bulat, rada lonjong sedikit ke timur, berarti sudah masuk waktu zuhur. Ya. Itu juga salah satu cara menentukan masuknya waktu zuhur kalau kita di mana-mana. Wa ba'da adai subhi. Kemudian yang kedua, setelah melaksanakan sholat subuh. Ya, habis sholat subuh itu tidak ada sholat sunat. Jangankan sholat sunat mutlak, ba'diyah aja nggak ada. Jadi habis sholat subuh haram hukumnya melaksanakan sholat sunnah. Sholat sunat mutlak nggak boleh. Wa ba'da adai asrin wa asrin, dan juga setelah melaksanakan sholat asar. Ya, dari waktu subuh sampai kapan diharamkan itu? Sampai terbit matahari. Sampai terbit matahari. Itu haram untuk kita melaksanakan sholat sunnah. Dari habis sholat asar juga haram. Sampai kapan? Sampai istiror. Sampai istiror. Istiror itu begitu apa namanya? Ada lembayung tuh, kuning-kuning di sebelah barat, namanya istiror. Menguning ketika langit mulai menguning. Istiror. Hatta tartafi'a wa tagruba syamsun, sampai katanya terbit matahari atau naiknya matahari, atau juga kalau habis asar sampai tenggelamnya matahari. Kalau dideskripsikan, kalau kita rincikan satu-satu, waktu sholat yang 5 itu, yang pertama tadi ketika istiwa, yang kedua setelah sholat asar, setelah sholat subuh sampai terbit matahari. Ketika terbit matahari diharamkan lagi. Ini yang ketiga nih. Ketika terbit matahari sampai tertap ya qadra rumhin, gitu. Sampai matahari itu naik sekira-kira 1 tumbak. 1 tumbak itu banyak yang mengatakan sekitar 5 kaki. Gitu ya. Itu kalau kita melihat di matla, di tempat terbit matahari. Kalau kita lihat di tempat sunrise lah, tempat terbit matahari itu di laut, itu dalam pandangan mata kita ya, bukan hakikatul waqi', bukan kejadian yang sebenarnya, bukan. 1 tumbak itu menurut pandangan mata kita nih, oh matahari 1 ada nih, gitu. Ya, sekitar 1,5 meteran lah gitu kira-kira. Itu menurut, kalau ini karena ngomongnya mata telanjang. Ya, bukan zaman sekarang, zaman Nabi. Ya. Jadi sampai matahari itu naik 1 tumbak kalau kita melihat langsung di tempat terbitnya. Gitu ya. Nah, kalau asar sampai menguning, sampai lembayung. Habis asar sampai lembayung itu menguning, tidak boleh sholat sunat mutlak. Artinya gini nih, kadang-kadang kan lembayung itu kadang-kadang jam 5 udah ada muncul. Ya kan? Kadang-kadang 4:30 juga tergantung cuaca kan. 4:30 juga sekarang sudah ada. Nah, kalau jam 5 kita belum sholat asar misalnya, kalau jam 5 kita belum sholat asar, tapi lembayung itu sudah ada, maka sholat mutlak juga gak boleh, karena sudah ada lembayung itu. Karena yang waktu yang kelima itu indal ispiror, ketika adanya lembayung sampai tenggelamnya matahari. Ya, yang pertama tadi yang yang ketiga setelah sholat asar sampai kapan? Sampai lembayung. Nah, sekarang kan saya belum sholat asar, tapi kalau lembayung sudah ada juga haram hukumnya. Jadi ada yang ditentukan dengan 2 pekerjaan, yaitu sholat subuh dan sholat asar. Ada yang ditentukan dengan waktu. Ya, jadi yang 5 ini bagi 2.
Ada yang ditentukan dengan pekerjaan, yaitu sholat asar dan sholat subuh. Ada yang ditentukan dengan waktu. Mana ada yang waktu? Istiwa. Pertama ketika istiwa. Yang kedua ketika terbitnya matahari sampai matahari itu naik sekitar 1 tumpang. Masuknya waktu duha. Kemudian yang keempat, yang ketiga adalah ketika lembayung sampai tenggelamnya matahari, sampai masuk waktu maghrib. Nah, itu 5 waktu. Di situ kita nggak boleh lagi melaksanakan sholat sunat mutlak. Gitu ya. Illa lisababin ghairu mutaakhir, kecuali katanya sholat sunat yang sebabnya bukan sebab mutaakhir. Seperti apa? Karok'atai tahiyatin wa wudu'in, seperti sholat 2 rakaat tahiyatul masjid, seperti sholat 2 rakaat setelah wudu, sholat sunat wudu. Kenapa? Karena sebabnya mutaqaddim. Mutaqaddim itu sebelum, mutaakhir itu setelah. Sebabnya sebelum. Kalau sebabnya sebelum nggak apa-apa katanya. Ya, kita masuk masjid nih, pas lempengan terbit matahari, kayak lagi mau sholat Indo. Yang datangnya telat kan matahari baru datang deh, duduk masjid sholat apa-apa, karena sebabnya mutaqaddim. Ya. Kemudian apalagi yang boleh? Wa kafaitatin lam yaksud ta'khiruha ilaiha, seperti juga sholat sunat yang tertinggal, yang tidak bermaksud, yang tidak sengaja untuk mengakhirkannya. Seperti misalnya tadi kita biasa melaksanakan qobliyah subuh, datang ke masjid udah telat, imam kuburu takbir, akhirnya kita nggak sempat sholat sunat qobliyah, sholat subuh bersama imam. Nah, setelah sholat subuh, karena biasa kita melaksanakan sholat sunat qobliyah, boleh nggak diqadha setelah sholat subuh? Boleh. Walaupun ba'da subuh itu tidak boleh melaksanakan sholat sunat mutlak. Sholat sunat mutlak mah nggak boleh, tapi kalau mengqadha sholat yang memang biasa kita kerjakan itu boleh, gitu ya. Dengan catatan tidak ada unsur kesengajaan. Kalau disengaja antar aja lah, gue mau qadha aja, sholat subuh dulu, entar sholat qobliyahnya nanti diqadha habis sholat subuh, selalu gitu. Itu sengaja nggak boleh kalau gitu, karena itu main-main dengan waktu sholat, ya, nggak boleh. Wa tanzihan. Nah, yang kedua adalah ada yang namanya makruh tanzih. Apa contoh makruh tanzih? Salatun bimudafa'ati hadasin, salat dalam keadaan nahan hadas. Ya, nahan kencing, nahan kentut, nahan berak, pengen berak nih ya, tapi salat dulu ah, kayak gitu. Pengen berak, salat dulu ah, gitu. Itu hukumnya makruh. Ya apa saja. Sebetulnya kenapa nahan hadas itu menjadi makruh? Karena pasti itu akan menghilangkan kehusuan kita. Ya kan? Lah boro-boro mau husu kita mikirin perut, ya kan? Iya. Jadi segala sesuatu yang dapat menghilangkan kehusuan kita makruh. Ya. Makruh tuh, ya. Jadi jangan kalau pengen kencing dulu. Pengen kentutkin dulu. Jangan nahan hadas dalam keadaan sholat, atau sholat dalam keadaan menahan hadas. Hukumnya makruh. Kemudian apa lagi yang makruh? Wa bihadrati ta'amin yatawaqqu ilaihi. Kemudian juga makan di hadapan makanan yang kita udah pengen makan itu. Ya, kita udah lapar nih. Datang waktu duhur, pulang ngajar, pulang kerja, istirahat, jam istirahat. Lapar banget. Makanan udah ada. Kita sholat dulu ah, biar enak katanya, habis makan jenggang-jenggang. Sholat juga nggak bakalan husu. Iya kan? Ya. Makanya ada istilah idza ta'arada bainal asya wal isya qudimal asya katanya. Ya, kalau berbarengan nih, bertentangan antara mana yang harus didahulukan, antara makan malam sama sholat isya, makan malam dulu katanya, karena nggak bakal tenang. Itu bihadrati ta'amin, kalau makannya sudah ada di depan kita. Kalau makanannya sudah ada di depan kita. Ini datang waktu isya, kita mau sholat, lapar nih. Waduh, katanya dulu makan dulu. Makanannya belum ada.
Kita mesti mikir mau beli apaan ya. Ini mah enggak, bukan tempatnya begitu. Ini mah kalau makanannya sudah ada memang, sudah disiapin, makan dulu. Ini ya. Iya, jangan makan dulu. Kalau misalnya makanannya belum ada, makanya sini bahasanya wa bihadrati ta'amin, di hadapan makanan. Kalau makanannya sudah ada di depan kita, ya tawakkul ilai, tapi makanannya yang memang kita pengenin. Ya, kalau makanannya yang kita pengenin juga nggak perlu. Ya kita misalnya nggak doyan durian nih, di depan kita sudah ada makanan durian, tapi kita nggak doyan, kita nggak pengenin juga. Ya sholat itu mah. Ngapain mikirin makan? Ini makanan yang memang kita pengenin, makan dulu supaya dalam sholat nggak mikirin makanan. Enggak dalam sholat mikir nih, pakai tangan, pakai sendok nih makan ya. Pakai sendok gitu. Kita mikir gitu dulu. Wa bitariqin fi bunyanin wa maqbaratin katanya. Kemudian sholat di jalanan, fi bunyan, di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah kampung. Ya artinya jalanan yang ramai ya, iyalah ya. Makruh. Ini maksudnya jalan tuh di pinggir jalan. Kalau zaman dulu kan orang sholat kadang-kadang di mana aja kan, sholat pinggir jalan, datang untuk sholat, di pinggir jalan jadi gitu. Nah, tapi jalan-jalan yang dimaksud di sini adalah jalan yang bisa dilalui orang, artinya tempat lalu lalang orang gitu. Nah, kalau jelas kalau tengah jalan begitu mah ya bukan makruh lagi, bisa haram, membahayakan diri sendiri itu mah, gitu ya. Ini zaman dulu kan nggak ada jalanan yang kayak aspal gitu, nggak ada kan. Jadi orang itu biasanya jalan yang biasa dilewatin orang, yang di tengah-tengah perkampungan. Ini hukumnya makruh. Wa makbaratin, juga sholat di makam ini hukumnya makruh. Sholat di kuburan itu hukumnya makruh. Dan kalau kita sholat di kuburan kemudian kita tabarukan li sahibil maqbarah, haram, nggak boleh. Kita nih seperti misalnya di Hadramut ini kan ada makam Nabi Allah Hud alaihissalam tuh, dan masjidnya itu kita biasanya sholat di makam. Tapi sholat itu kalau menurut hukum fikih itu hukumnya makruh sholat di makam itu. Ya. Dan kalau kita sholat di makam, kemudian kita niatkan kita tabarruk sama makam, itu haram. Karena sholat mah ibadah mahdoh, langsung ke Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan dikait-kaitkan dengan hal yang lain, nggak boleh. Dan tidak ada tempat yang paling mulia untuk sholat kecuali masjid. Sawa'un ashalla ilal qabri am alaihi am bijanibihi. Jadi makruhnya sholat di kuburan ini, di pemakaman ini, baik sholat itu kita menghadap ke makam, ini makruhnya nih, atau sholat di atas makam, tuh, am bijanibihi, atau sholat di samping makam, itu semuanya hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Nah ini tapi makruhnya makruh tanzih saja. Yang penting di situ sudah dipastikan tempatnya suci, sholat walaupun di makam hukumnya sah, walaupun makruh tapi tetap sah sholat.